Aku tuh kalau ditanya judul film tuh aku bingung. Nasib baik berada pada saya. Pekerjaan yang menyenangkan, merubah mindset, merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ikut talent aja, ini gitu. Oh iya, akhirnya aku ikut talent. Ya kan aku bilang aku mauan kalau diajak, yang penting belajar. Terus tiba-tiba kita lagi jalan, ada yang ngejar kita. Nah, aduh, jadi pengen minum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Wow, 2000 penonton yang ada di sini. Dap Lover, tentunya kalian pernah tahu tentang serial Tayo. Di situ ada seorang narator yang sangat legend ya. Dan juga pernah menjadi salah satu dubber di Sailor Moon sebagai Sailor Venus. Siapakah dia? Inilah Siwi Dwi Iswanti. Hai. Halo Ibu Siwi, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kakak Erik. Ya Allah, legend. Legend, perasaan gue udah tua deh. Kan gue belum tua. Kan kita satu komunitas. Saya lebih muda dari Ibu. Curang dia. Bu, mau nanya dong. Yap. Emang bener Ibu? Apa? Enggak. Salah satu belum. dari bagian film Sailor Moon. Karena tuh banyak balik lagi ke legend ya? Balik lagi ke teman-teman yang legend nanya. kan? Sailor Moon iya. Iya. Sailor Moon seneng banget itu film kartun yang Tahun berapa? tahun berapa ya? Masih ingat gak? 91, 92, 93. Oh ya? Ya, 99. Saya Iya, belum tambahnya. jadi, Bu. Belum lahir ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya muda sekali. Tapi gak apa-apa. Tenang Bu, Masih muda kan aku? Iya. saya penonton. Oke, Sempat sip. jadi film yang apa ya, yang banyak disuka oleh pemirsa saat Ya, itu. alhamdulillah ya. Ya kan, dan bahkan sampai sekarang pun ketika KMCI Channel menampilkan salah satu pengisi suara grup Sailor Moon kayak si siapa, Miftah, Oh, Sailor Jupiter. terus Mbak Wiwi ya. Sailor Mercury kalau nggak salah. Nama si Widu Iswanti itu ditanyain selain Ebe, Masa? Ebe juga ditanyain tuh. Oh, Kakak Ebe, Sailor kapan? Moon. Aku Sailor Venus. Oke, Sailor Venus. Yang orange. Ya, nah jauh sebelum Sailor Venus, awal Ibu menjadi dubber gimana? Aduh, awal jadi dubber ya. Nah, Awal jadi dubber itu gimana ya? Semuanya kebetulan. Oke. Sebenarnya bukan kebetulan. Takdirnya mungkin udah begitu. Nasib baik berada pada saya. Oke. Jadi waktu pertama kali itu diurut singkat ya. Pertama lulus sekolah, terus jadi penyiar. Oke. Oh ya, pernah jadi penyiar? Jadi Oke. penyiar, terus penyiar radio. Terus Di? dulu namanya Radio Antar Nusa. Antar Nusa. Terus sempat di RRI, Sari Telawa, pas radio gitu deh ikut Oke. ya. Terus ketemu lagi di kayak komunitas dongeng gitu di Kuningan. Ismail. Ketemulah sama yang namanya wartawan ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah yang namanya Mas Agus di Jawa Pos itu mudah-mudahan Mas insya Allah Agus. sehat ya. Mas Agus Nara bukan? Pengen bukan. Itu Mas Agus Santoso. Santoso ya. Mas Agus Jawa Pos wartawan. Oke. Dia yang mengajak aku tuh bilang gini, Siwi mau dubbing nggak? Mau Mas, tahu nggak? Enggak gitu. Aku tuh tipe orang yang mauan. Oh ya. Iya. Oke. Mauan positif. Oh. Mau siaran dulu gitu. Baru saya mau ajakin mau siaran nonton. nggak? Mau siaran nggak? Mau bisa nggak? Enggak. Baru saya mau ajakin nonton, Bu. mau gitu. Udah dari Oke. Mas Agus itu aku diajak ke namanya Avintra Film, Avisco Oke. Film itu. Itu yang pertama. Pertama kali. Oke. Dubbing, dikenain dubbing begini, ini gitu. Kayak gitulah prosesnya lah. Tahun berapa yang di Avintra pertama kali masuk? 90, 91 lah. 90, 91. Udah lahir belum sih? Belum. Belum ya? Iya. Kasihan ya. Dia 96 Bu. Oh 96. Oh produk 2003. 2003. 96. Oh, nambah lagi sekarang. Masya Allah, bohong banget, kelihatan banget bohongnya. Itu apa tuh? Kenapa? Itu pohon jambu.
sempet juga di Prah TV ya kalau nggak salah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi waktu pas udah diajak dubbing itu, kan nggak tahu ilmunya kan. Iya. Akhirnya dia ngasih informasi lah senior-senior yang di Prah TV itu. Kebetulan ketemu gitu di Yeah. RRI, ketemu di Avindra itu. Ikut talent aja ini gitu. Oh iya, akhirnya aku ikut talent di Yeah. Sanggar Prah TV. Itu Oke. tahun 91. Aku angkatan kedua. Masih ada nggak kata Ibu yang masih eksis? Angkatan aku. Iya. Angkatan aku yang masih eksis itu siapa ya? Kayaknya tinggal aku sendiri deh. Oh iya. Terakhir itu ada Dokter Gigi Yanti, terus Indri, terus siapa lagi ya? Udah nggak ada lagi, kayaknya tinggal aku deh. Tahun berapa itu Bu? Tahun 91-an deh. 91-an juga ya. 91 aku angkatan kedua. Nah yang di Avindra itu film pertama Ibu apa? Film pertama itu Maria Mercedes. Maria Mercedes. Iya, tahu nggak sih? Kan belum lahir. Pernah tahu kalau tahu, itu iya. film Aku jadi ikonik. Dikna, adanya George Louis, tahu nggak George Louis itu, yang ganteng itu. Josh Lewis itu, oke. Josh Lewis itu yang di si Ari Wibowo. Ari Wibowo, Mas Oh, Ari. oke. Itu ikatannya kan kuat tuh, jadinya sampai sekarang tuh berasa ya kayak adik kakak juga gitu. Iya. Padahal lebih tua Ibu daripada Ari Wibowo begitu. Ih, kata siapa? Terbukti Bu Siwi itu masih muda. Iya. Ih, bener. Aduh, jadi pengen minum. Nah setelah dari Avindra kemana lagi Bu? Dari Avindra kemana ya? Di Avindra ya biasalah ikut-ikut sama teman-teman yang lain, idola sama ya di mana aja kan aku bilang aku mau kalau diajak, yang penting Iya. belajar. Aku Saya tuh gila belajar. Ketemu Bu Si pertama kali di studio Di Den studio Haas. Den Haas Condet. Iya. Waktu itu drama radio apa film ya? Drama radio. Oh, drama radio. Ih, makasih ya Om Den Haas. Siapa anaknya? Vini. Rio. Ya Rio, benar. Sama Vini ya. Vini, halo Vini. Kalau nonton. Ya Allah, mereka orang-orang baik. Nah, selain apa tadi? Sailor Moon dan Maria Mercedes, apalagi film yang paling ikonik, Bu? Tuh kan, aku tuh kalau ditanya judul film tuh aku bingung. Aku senengnya kalau udah dubbing aku Dubbing lupaan. aja, tapi nggak pernah tahu Judul-judulnya apa ya? Yang sekarang tuh ada Tayo, Pororo, Teko Ajaib. Dulu apa lagi ya? Ya kayak film-film layar lebar. Kalau Disney tuh kayak apa ya? Nah, yang ikonik ini. Ikonik ini. Nah, apa Tayo? Tayo Narator ya kan? Tayo narator. Bener, coba dong Bu, pengen tahu kayak gimana sih suaranya. Saya tuh grogian orangnya, ya Allah. Grogi ngomong. Pada suatu pagi, Tayo bersama teman-temannya datang ke sebuah lapangan yang luas sekali. Udah gitu judul. Oke. Kurang. Suaranya mantap ya. Venusnya mana Bu? Aduh, Venus. Venus itu Minta. sebenarnya aku kalau di ngomongin soal Sailor Moon aku takut loh. Kenapa? Aku tuh nggak bisa teriak dulu. Aku nggak bisa teriak. Oke. Terus yang ngajarin teriak itu Kakak Ebe. Kakak Ebe udah pernah kesini belum? Belum. Harus Kakak Ebe diajak kesini. harus kesini. Kakak Ebe harus kesini ya. Sama harus. Om Ade. Oh iya, Ade Om juga Ade. belum. Om Subasa. Iya, Subasa. Venus dong, aku fansnya Sailor Moon. Nah, Venus apa ya? Aku lupa. pas lagi ngobrol sama Sailor Moon lah, atau pas saat berubah. Hai Kakak Nara, ikut ya ke tempatku. Gitu. Oh, gitu soalnya. Ya, Segitu ya, doang? benar. Segitu aja lah, jangan banyak. Tapi benar Mas Erik, benar. Emang begitu suaranya? Berarti kamu seumur aku. Ketahuan Nara ya. Oh iya. Yang Putri Salala. Walaupun saya nggak pernah Putri nonton Shalala tuh. itu Teko Kayak Ajaib gimana? ya gitu. Gini. Pangeran Dandan, katanya kau mau mengajak aku ke pesta. Iya, aku sudah siap. Iya. Betul Mas, betul. Keren-keren. Itu juga kan? Nonton juga. Seumuran dengan aku juga. Ada pengalaman unik nggak selama menjadi double? Yang lucu atau yang Wah, serem? Ini aku inget ya, dulu pernah ya kita itu kan dubbing di Pluit. Karena rumah aku dulu nggak deket sih sama Kakak Ebe, jadi kita tuh kalau ketemu tuh di Cawang. Oke. Terus kita itu sebenarnya udah perjanjian kita tuh jangan sampai duduk di paling belakang. Kenapa? Karena kalau duduk paling belakang itu kan kita ngeliat siapa yang masuk, jadi suka komen kan iya. nggak bagus ya. Nah. Tapi saat itu buat lucu-lucuan aja gitu. Dan jadi kalau misalnya orangnya aneh kita gimana gitu. Turunlah kita di Pluit itu kan. Terus tiba-tiba kita lagi jalan ada yang ngejar kita. Oke. Orang wah lari. Terus pas lari ternyata orang itu ngebalap kita.
Ngebelok kita ini, ternyata dia bukan ngejar kita, ternyata orang lari. Oh, Sementara aku sampai FB itu Ketakutan. udah masya Allah udah ketakutan banget namanya dikejar orang gila. bukan dipeluk kan? Aduh sampai Itu maksudnya sampai lokasi. iya, Oke. iya sampai lokasi. Tapi kita udah sampai, udah mau sampai lokasi, itu orang masih jalan terus, lari terus. Berarti kan dia nggak ngejar kita. Iya. Kitanya aja kegeeran. Sama orang GR ya. Gimana mau orang ganteng ya? Suka dukanya Bu jadi double? Banyak sukanya. Oh ya? Apa Banyak aja? sukanya. Sukanya ya apa ya? Pekerjaan yang menyenangkan. Apa banyak senangnya deh kalau jadi double tuh. Iya. Terus? Dukanya? Apalagi ya, dukanya tuh kalau udah sampai rumah, Hah? kalau kita saat sehari itu kita dapat peran yang mungkin marah-marah atau tapi marah-marah tuh nggak keluar gitu, pakai resonansi kepala gitu, sampai rumah agak-agak pusing lah. Oke. Iya. Gitu ya. Aduh, kayaknya nggak daging banget ya pembicaraan kita ini ya. Aku grogi. Ada obat ini nggak penurun Tapi grogi. pernah saya dengar Ibu juga pernah gabung dalam manajemennya siapa? Artis Oki Septiana Dewi. Ustazah ya, Ustazah Oki. Setiana Iya. Dewi. Oh. Tahun berapa aja, Saya Bu? hanya sebagai teman dekat aja, cuma sebagai asisten. Oke. Tahun berapa itu ya? Belum lama lah. Cuman masya Allah, ya banyak manfaat ya. Namanya juga deket ustazah. Oke. Merubah mindset, merubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Ustazah Oki selalu sehat. Luar biasa. Ya Allah, sama keluarga besarnya ya. Oke, biar lebih seru lagi kita ke sesi berikutnya, yaitu sesi games. Aduh, jangan susah-susah dong. Tenang aja Bu, ini ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Sorry saya pakai kacamata karena saya anak muda. Sudah tua ya. Susah ya, Bu. Pertanyaan pertama, kalau disuruh milih, jadi double atau jadi pengarah dialog? Karena saya pernah dengar Ibu pernah jadi pengarah dialog. Enggak, saya mau jadi dubber. Kenapa? Kalau jadi dubber itu untuk aku pribadi ya, aku nggak nyalain yang lain-lain. Untuk pribadi, tanggung jawab PD itu kan besar, tanggung jawab dubber ya besar juga. Dengan kalau tanggung jawab dubber itu tanggung jawab bersama film yang kita kerjain. Oke. Tugas kita sebagai dubber, tanggung jawab karakter yang kita dapatkan apa gitu kan ya, dan harus menyelesaikan film dengan baik. Oke. Kalau seri harus sampai selesai, lepas ya juga harus sampai titik gitu. Sedangkan kalau PD kan tanggung jawab ke dubbernya, tanggung jawab ke filmnya. Udah deh, saya nggak mau Banyak pusing. ya. Yeah. Serahin aja sama Bapak Erik aja deh. Berikutnya. Simpel, saya tuh orangnya simpel. Oke, film kartun atau film realis? Lebih suka mana kalau disuruh Lebih milih? suka film. Semuanya sama sih, sama-sama suka. Cuman kalau film kartun tantangannya tuh di suara. Misalnya kita harus tantangannya harus suara kecil banget atau suara penyihir atau suara apa gitu ya. Yeah. Kalau realis kan kita dari dalam yang jiwanya tuh keluar dengan karakter yang memang harus ada. Oke. Yang ketiga, kalau disuruh milih, honor kecil tapi cash atau honor besar tapi tempo? Honor besar, cash. Honor Ada kecil. C itu pilihan C itu. Kalau suruh milih, honor kecil tapi cash atau honor besar tapi tempo? Nggak bisa jawab. Harus Saya jawab kerja aja deh. satu. Saya seneng kerja aja, saya seneng dubbing aja, dubber deh. Karena dari dulu saya nggak pernah ya uang itu denger ya yang baru-baru. Uang itu penting, Oke, tapi yang lebih penting, dubbing itu menyenangkan. Gitu. Percaya deh, kalau misalnya udah selesai, nanti uang pasti mengikuti. oke, keren. Iya. Jangan ngomongin uang sama aku. Keren. Kita ulangi. Uang itu penting. Uang itu penting. Dubbing itu menyenangkan. Kalau kamu menghasilkan dubbing yang bagus, Uang itu akan pasti mengikuti. Amin. Bener nggak sih, nggak lebay kan? Oke, yang keempat, kalau disuruh milih, pilih pasangan hidup bergaji besar tapi nggak pulang-pulang, atau Atau pasangan hidup bergaji kecil tapi pulang tiap hari.
gaji lumayan, pulang tiap hari. Kan aku juga menghasilkan uang, jadi sama-sama. Jadi beres ya Bu ya. Iya. Nggak ada Bu, nggak ada. Pertanyaannya begitu banget sih. Nggak pakai yang C dong. Nggak ada C. Ya udah, yang kecil pulang pulang setiap tiap hari. Tapi aku dapetnya banyak, yang Oke. besar. Tapi pulangnya bawa martabak, nasi goreng, Sekarung kan? uang. Nonton tiap hari Minggu, Iya ya kan? betul. Gajinya 2 juta, bonus 10 juta Bu. Oh iya betul. Bonus 10 juta, insentifnya belum. 15 juta. Iya. Banyak ya Bu. Nonton Oke. setiap minggu. Healing Berikutnya, terus. dia menunggu casting atau bergerak minta casting. Bergerak. Karena kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Ya, PD atau sutradara itu banyak. ya. Siapa tahu dia lupa Siapa ya. tahu mungkin dia lupa. Iya. Tapi bukan berarti kita mengemis. Betul. Masing-masing PD atau siapa kalau kita niatnya dan selalu bekerja dengan baik, Oke. PD atau teman kita pasti akan melihat kita. Oke. Tapi yang pasti dunia dubbing itu banyak pertemanan juga. Jadi ya nomor satu ya harus menjalin kerjasama, pertemanan yang baik dan attitude yang baik. Oke. Profesional. Cakep. Yang keenam, kerjaan Pertanyaannya, ada 25. Masya Allah. Abis ini bikin novel. Oke, yang keenam, kerjaan banyak revisi atau nggak punya kerjaan? Dubbing banyak revisi atau nggak dubbing? Banyak revisi aja deh. Nggak apa-apa. Dari revisi kita jadi tambah pintar. Oke. Bu Guru. Daripada nggak dubbing ya? Daripada nggak dubbing sampai mau ngasih Kita kita. jalan Bu, udah jalan dapet duit. Iya. Oke. Siapa tahu kan kalau revisi bukan salah kita juga kali. Iya. Mungkin salah mesinnya, mungkin salah Mungkin operator, kayak mungkin salah naskahnya tuh kan. Mungkin Nggak mau keinjek ya. kalah. Betul. keinjek mah Revisi zaman kan kapan salah. itu keinjek? Kayak Humatic. Iya. Pencet. Oke, ketujuh. Protagonis atau antagonis? Apa aja? Kalau disuruh milih, Aduh. tetap harus memilih. Hidup itu penuh pilihan, Bu. Kalau cari aman protagonis. Protagonis, Kalau kenapa? tantangan antagonis. Tetap. Tapi Abu-abu kalau kata ya. orang, iya. Kalau kata orang katanya aku nggak pantas ngomel-ngomel. Tapi aku mau ngomel-ngomel. Iya. Besok tolong peran antagonis kasih semua ke Simi. Iya, ntar Zinat kasih ibu ya. Lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet? Lupa bawa handphone, apa lupa bawa dompet? Lupa bawa dompet. Kenapa? Kalau lupa bawa dompet kita telepon. Yang tolong bawain dompet aku, tolong Oke. kesini aku nggak punya ongkos gitu. Oke, dijawab nih sama Yangnya. Bu, kopi Bu. Aduh ya Allah, itu. Aduh, Oke, ke-9. itu untuk yang tahu saja. iya. Untuk yang mengerti. Beliau nanti nonton nih. Aduh, ntar saya disomasi. Ke-9, lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu. Atau lebih banyak uang? Lebih banyak waktu apa lebih banyak uang? Iya, kalau suruh milih. Apa ya? Lebih banyak waktu nggak punya uang bingung. Iya, Lebih banyak uang nggak punya bis, nggak punya waktu. Gimana? Pusing. Lebih banyak. Lebih banyak waktu deh. Iya, lebih banyak waktu kan bisa cari Karena- uang. Iya bisa cari Iya, uang. kan? Iya betul. Ini bodoh ya saya. Terakhir Bu, mending punya PD yang cerewet, tapi suka ngesting, atau PD yang Demen nih biasa, gue, demen nih tapi gue. nggak pernah Demen nih ngesting. gue yang pertama. Gak apa-apa deh gue bawelin. Tapi setiap film gue ikut. Nggak apa-apa ya? Lu gak apa-apa Oke. deh lu ngomel aja sama gue. PD yang cerewet, silakan catat. Tapi kan bikin kita pinter PD yang cerewet itu. Ya. Karena emang maunya setiap PD kan beda-beda. Oke. Karena misalnya dubber nih misalnya aku mau pergi ke pasar. Tapi si PD maunya bukan begitu. Aku mau pergi ke pasar. Oke. Gitu kan. Ada lagi beda-beda jadi ya. Udah deh bawel enggak apa-apa deh, yang penting aku diajak casting. Nah, sekarang ini ada teknologi yang namanya AI.
di mana ada satu produksi yang misalnya harus pakai 12 dubber, ini nggak perlu gitu loh. Apa pendapat Ibu soal teknologinya ya? Teknologinya ya. Iya. Tapi benar dia bisa masukin ke karakter yang emang benar ke dalam. Iya, nggak tahu. Saya itu. Nggak tahu. Kalau untuk sekarang sih, untuk aku pribadi sih ya terserah aja deh, namanya juga teknologi yang makin canggih. Ketakutan itu pasti ada, tapi udah kembali lagi ke diri deh. Rezeki mah udah diatur, nggak usah takut walaupun ada si AI apa ada si Eti, nggak apa-apa. Dubber itu jangan salah loh. Selain Dubber mereka pasti punya usaha-usaha yang lain. Punya usaha, penjaga kontrakan, punya ya, kontrakan. Nggak ketuker ya? Nggak ketuker. Yang ketuker sandal ya? Yang ketuker sandal. Kacamata. Siapa yang pernah bawa kacamata saya? Atau kacamata dia? Pokoknya itu urusan itu. Siapa yang bawa sandal? Oke. Maaf ya, ini untuk yang paham aja. Punya dubber favorit gak, Bu? Dubber yang favorit? Cowok sama cewek? Dubber, semua teman-teman dubber cewek-cowok itu favorit saya semuanya. Dari mereka kita belajar. Saya nggak punya yang spesifik apa enggak, tapi semua teman-teman dubber itu favorit saya. Oke. Terakhir, tips untuk menjadi dubber yang baik untuk para dub lover yang pengen berkecimpung di dunia dubbing. Apa, Bu? Anda bisa Silakan. ngomong? Oke. Jadi dubber. Anda nggak punya malu, jadi dubber. Anda punya attitude, jadi dubber. Nggak usah malu. Nggak usah malu, nggak usah jaim untuk mendapatkan karakter yang diminta sama si PD. Biar si PD cerewet itu terus ngajak kamu, terus mau belajar. Soal attitude? Attitude iya dong. Nomor 1 attitude di mana-mana untuk jadi dubber, untuk jadi apapun, attitude tetap nomor 1. Iya. Keren. Setuju. Seru. Timku lampu. Oke, makasih banyak Bu untuk waktunya sama-sama. untuk bincang-bincang dengan KMCI Channel ya. Terima kasih juga Kakak Eri, Kakak Nara, Kakak Agus di belakang sana. Oke, dub lover, demikian tadi bincang-bincang kami dengan seorang legend. Ibu Widwi Iswanti yang cukup top dengan serial Tayo dan Sailor Moon-nya saat itu. Oke, jangan lupa selalu like, subscribe, share dan komen KMCI Channel dan follow IG KMCI Studio dan juga IG dari Ibu Swi. Apa, Bu? IG-nya? IG-nya apa, Bu? Si Widwi Iswanti. Si Widwi Iswanti. Facebook-nya? Sama Widwi Iswanti. Oke. Dan jangan lupa 3 kata untuk perlu diingat menjadi dubber yang baik dari Ibu Si Widwi Iswanti adalah bisa ngomong, nggak tahu malu, tidak punya malu, dan attitude. Oke, terima kasih. Saya Erik Janov. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.